They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Inia Siregar. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis ANOVA pada mata kuliah Statistika Multivariat. Keep watching. Baiklah, sekarang kita masuk pada pengertian ANOVA, yang mana ANOVA merupakan sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. Namun kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok, berbeda dengan independent sample t-test yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari dua kelompok saja. Yang mana ANOVA di sini memiliki kegunaan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai apakah perbedaan rata antara kelompok. Kemudian hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test dan F-hitung. Nilai F-hitung ini nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F-hitung lebih dari F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0 atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen di mana terdapat beberapa perlakuan yang peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antar perlakuan tersebut. Dan ini merupakan salah satu contoh dari ANOVA, yang mana seorang peneliti ingin menilai adakah perbedaan model pembelajaran A, B, dan C terhadap hasil pembelajaran mata pelajaran fisika pada kelas 6. Ya, bisa saudara dan saudari lihat sendiri di sini contohnya. Ada terdapat beberapa ciri-ciri ANOVA, yang mana di sini ciri khasnya itu adalah adanya salah satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel respon sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Contoh penelitian yang dapat menggambarkan penjelasan ini adalah adakah pengaruh jenis bahan bakar terhadap umur toraks mesin. Dari judul tersebut jelas sekali bahwa bahan bakar adalah faktor penyebab, sedangkan umur toraks mesin adalah akibat atau efek dari adanya perlakuan faktor. Ciri lainnya adalah variabel respon berskala data rasio atau interval atau numerik atau kuantitatif. Ada beberapa jenis dari ANOVA, yang mana jenisnya ini berdasarkan dari jumlah variabel faktor atau independent variable atau variabel bebas, dan jumlah variabel responden atau dependent variable atau variabel terikat. Yang mana pembagiannya yang pertama itu adalah univariate, terbagi menjadi 3. Yang pertama univariate one way analysis of variance, apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya 1. Kemudian yang kedua univariate two ways analysis of variance, apabila variabel bebas ada 2 sedangkan variabel terikat ada 1. Kemudian yang ketiga univariate multi-way analysis of variance, apabila variabel bebas ada lebih besar dari 2 sedangkan variabel terikat ada 1. Kemudian selanjutnya ada multivariate, terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama itu multivariate one way analysis of variance, apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Yang kedua multivariate two way analysis of variance, apabila variabel bebas ada 2 sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Dan yang ketiga multivariate multi-way analysis of variance, apabila variabel bebas ada lebih besar atau lebih banyak dari 2 sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada asumsi uji ANOVA, yang mana untuk melakukan uji ini harus dipenuhi beberapa asumsi. Yang pertama itu adalah sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, varian antar kelompok harus homogen.
dan data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Kemudian asumsi yang pertama harus dipenuhi pada saat pengambilan sampel yang dilakukan secara random terhadap beberapa kelompok yang independen, yang mana nilai pada satu kelompok tidak tergantung pada nilai di kelompok lain. Sedangkan pemenuhan terhadap asumsi kedua dan ketiga dapat dicek jika data telah dimasukkan ke komputer. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, dapat dilakukan transformasi data. Kemudian kita masuk kepada prinsip ANOVA, yang mana prinsipnya ini adalah melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi di dalam kelompok atau within dan variasi antar kelompok atau between. Bila variasi within dan between sama nilai perbandingan kedua varian mendekati angka 1, maka berarti tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan. Dengan kata lain, nilai min yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila variasi antar kelompok lebih besar dari variasi di dalam kelompok, artinya intervensi tersebut memberikan efek yang berbeda. Dengan kata lain, nilai min yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Setelah kita pahami sedikit tentang one way ANOVA, maka kita akan melanjutkannya melalui uji one way ANOVA dalam SPSS. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal, yang mana di sini kita menggunakan sebuah contoh mengenai penelitian yang berjudul perbedaan pendapatan berdasarkan pekerjaan, di mana pendapatan sebagai variabel terikat bertipe data kuantitatif atau numerik, sedangkan pekerjaan sebagai variabel bebas berskala data kualitatif atau kategorik, yaitu dengan 3 kategori: tani, buruh, dan lainnya. Dan kita mengingat kembali bahwa uji one way ANOVA ini dilakukan apabila variabel terikat adalah interval dan variabel bebas adalah kategorik. Sekarang kita masuk ke dalam contoh SPSS. Dan ini merupakan data yang akan kita masukkan ke dalam SPSS. Baiklah, kita buka SPSS. Lalu di sini saya sudah membuat data yang tadi kita masukkan dalam SPSS, baru kita buat variabelnya, yaitu 2 variabel pekerjaan dan pendapatan. Kita ubah type pekerjaan menjadi numerik, desimalnya menjadi 0, baru ubah measure-nya menjadi nominal, baru kita kategorikan di dalam value 1 tani, 2 buruh, dan 3 lainnya. Kemudian kita ubah si pendapatan itu ke dalam numerik, desimalnya 0, dan beri label pendapatan. Kita ubah measure-nya menjadi scale. Kemudian kita klik analyze, compare means, one way ANOVA sampai muncul jendela one way ANOVA seperti ini. Kemudian kita pindahkan pekerjaan ke faktor dan pendapatan ke dependent list. Kemudian kita pilih option, akan muncul jendela centang deskriptif homogeneity of variance space. Lalu selanjutnya kita klik Posholic, kemudian muncul jendela ini, kita centang Bonferroni dan James Howell. Tekan signifikan itu sebesar 0,05. Lalu kita tekan continue, kemudian OK, dan kita akan mendapatkan output dari data yang kita analisis tadi. Ini dari tabel deskriptif. Di sini kita jadi mengetahui rata-rata tani berpendapat itu sebesar 1,9. Kemudian buruh rata-ratanya itu sebesar 26. Kemudian rata-rata pendapatannya itu lain-lainnya yaitu 3,2. Kemudian selanjutnya kita melihat tabel test of
homogeneity of variance, yang mana di sini kita lihat bahwa hasil uji menunjukkan bahwa varian ketiga kelompok tersebut itu sama dengan 0,357, sehingga uji ANOVA valid untuk uji hubungan ini. Selanjutnya, untuk melihat apakah ada perbedaan pendapatan dari ketiga kelompok pekerjaan tersebut, kita lihat tabel ANOVA. Dari tabel itu pada kolom signifikan diperoleh nilai P atau V value sebesar 0,037. Dengan demikian pada taraf nyata 0,05 kita menolak H0, sehingga kesimpulan yang didapatkan adalah ada perbedaan yang bermakna rata-rata pendapatan berdasarkan ketiga kelompok pekerjaan tersebut. Jika hasil uji menunjukkan H0 gagal ditolak atau tidak ada perbedaan, maka uji lanjutnya itu ada post hoc test tidak dilakukan. Setidaknya dilakukan hasil uji menunjukkan H0 ditolak, ada perbedaan, maka uji lanjut atau post hoc test harus dilakukan. Karena hasil uji ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna, maka uji selanjutnya adalah melihat kelompok mana saja yang berbeda. Untuk menentukan uji lanjut mana yang digunakan, maka kembali kita lihat tabel tes di homogeneity of variance. Bila hasil tes menunjukkan varian sama, maka uji lanjut yang digunakan adalah uji Bonferroni. Namun bila hasil tes menunjukkan varian tidak sama, maka uji lanjut yang digunakan adalah uji James-Hall. Dan dari tes of homogeneity ini menghasilkan bahwa varian ketiga kelompok tersebut sama, maka uji lanjut post hoc test yang digunakan adalah uji Bonferroni. Dari tabel post hoc test ini kita diperlihatkan bahwa kelompok yang menunjukkan adanya perbedaan rata-rata pendapatan yang ditandai dengan tanda bintang adalah kelompok tani dan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.